Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita mulai soal selanjutnya nomor 11. Seorang bayi perempuan lahir di PMB 1 jam yang lalu. Riwayat kelahiran normal, menangis kuat, IMD berhasil. Hasil pemeriksaan berat badan 3.250, panjang badan 51 cm, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 28 cm. Bayi memperlihatkan gerakan mulut yang mengikuti jari pemeriksa. Apakah nama refleks yang ditunjukkan pada kasus tersebut? Nah, di sini ditanyakan refleksnya, data fokusnya udah langsung kita temukan ya, di mana bayi memperlihatkan gerakan mulut yang mengikuti jari pemeriksa. Nah, ini berarti refleks yang namanya refleks rooting ya. Itu refleks mencari. Oke. Nah, sedangkan kalau grasping itu refleks menggenggam, kalau moro itu refleks kejut, shaking itu refleks menelan, dan toniknya itu refleks di leher ya. Bagaimana bayi itu secara spontan menoleh. Kita lanjut nomor 12. Seorang bayi laki-laki umur 2 hari dikunjungi bidan di rumahnya. Hasil anamnesis dengan ibunya khawatir melihat bayinya kadang-kadang seperti terkejut dan memperlihatkan gerakan seperti akan memeluk. Bayi menyusu kuat. Hasil pemeriksaan berat badan 3250, suhu 36,8, bayi seperti terkejut dan memperlihatkan gerakan tangannya seperti akan memeluk. Apakah informasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Nah, informasi apa nih teman-teman? Kalau kita lihat dari data fokus soal itu adalah bayi seperti terkejut memperlihatkan gerakan tangannya seperti akan memeluk. Nah, ibunya khawatir, ini normal atau tidak? Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu refleks bayi, yaitu refleks moro tadi ya, refleks kejut. Sehingga informasi yang perlu kita berikan apa? Bahwa ini adalah kondisi yang normal ya, ini yang betul. Lanjutkan, pemberian ASI tidak sesuai dengan case yang ada ya. Kemungkinan berkaitan dengan mistik tidak, jangan pernah tinggalkan bayi sendirian juga tidak, sebaiknya bayi dibedong kedua tangannya juga tidak. Jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, seorang bayi perempuan umur 6 jam, lahir di RS dengan vakum ekstraksi. Hasil pemeriksaan berat badan 3.200, PB 48, bagian kepala terdapat bekas tekanan mangkok vakum, berbatas jelas, merah, dan lunak yang semulanya keras. Apakah masalah yang paling spesifik pada kasus tersebut? Nah, ini merupakan jejas persalinan. Kalau kita lihat dari data fokusnya, pertama dia berbatas jelas, merah ya, dan keras ya. Maka di sini jelas bahwa ciri-ciri dari sepal hematom. Oke. Karena untuk jejas persalinan ini hanya ada 2. Sepal hematom atau kaput succinanium. Nah, kalau kita membedakan antara 2 kondisi ini, kita bisa lihat dari spesifik data yang ada. Kalau sepal hematom ini isinya darah, jadi berwarna merah, keras, berbatas tegas. Kebalikan dari kaput succinanium. Kalau kaput itu isinya cairan sehingga dia tidak berbatas tegas dan dia biasanya melewati sutura. Selanjutnya nomor 14, seorang bayi perempuan usia 6 jam lahir di RS dengan vakum ekstraksi. Hasil pemeriksaan beratnya 3.200, PB 48, bagian kepala terdapat sepal hematom. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kita isolasi bayi? Apakah kita perlu FITCA dosis tinggi? Atau C, kolaborasi untuk insisi cairan? D, hindari terlalu sering diangkat? E, lakukan kompres dingin pada area tersebut. Nah, untuk asuhan yang mesti kita berikan ketika memang bayi tersebut didiagnosa atau ada sepal hematom, itu kondisi kepalanya jangan sering disentuh, jangan sering bergerak. Maka di sini yang lebih tepat adalah hindari terlalu sering diangkat ya. Jadi kalau misalnya kondisi bayi kita mendapatkan sepal hematom itu jangan banyak pergerakan di sana, jangan banyak intervensi di sana. Nanti juga antara 1 sampai 2 bulan akan hilang sendiri. Selanjutnya nomor 15, seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu di RS. Riwayat persalinan cukup bulan, lahir per vaginam tidak segera menangis. Saat ini sedang berlangsung langkah kedua dari 5 langkah resusitasi dan bayi belum menangis.
apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Nah, berarti di sini kita perlu tahu apa aja langkah resusitasi, yaitu high cup ya teman-teman ya. Di mana H hangatkan, A atur posisi ya. Jadi langkah pertama itu hangatkan ya, H kan high cup ya, high cup. Nah, teman-teman tinggal ambil aja awal-awal kata dari awal-awal huruf dari katanya. High cup hangatkan, A atur posisi ya, atur posisi. Terus I isap lendir, langkah ketiga berarti kan isap lendir ya. K itu keringkan sambil diberikan rangsangan taktil ya. AP itu atur posisi kembali. Maka jawaban yang tepat di sini adalah kita isap lendir ya, sesuai urutan yang sudah ada. Baiklah, itulah soal dan pembahasan untuk persiapan UKOM Profesi Bidan 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.